Oke, halo teman-teman semuanya. Kali ini kita ada di channel YouTube-nya Dia Salen, Generasi Rumah Halal. Jadi, perkenalkan, saya Alang Wardana. Saya adalah pengusaha properti syariah yang ada di Semarang, ya. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas sedikit yang lagi viral nih, teman-teman. Apa itu? Tapi sebelum itu, tolong di subscribe dulu, jangan lupa channel YouTube ini. Oke? Oke, sekarang kita mulai. Saya akan bahas tentang Tapera, teman-teman, ya. Ini sebuah program pemerintah yang saat ini lagi viral banget. Jadi kalau teman-teman lihat dan perhatikan di sosial media, banyak sekali pro dan kontra yang terjadi akhir-akhir ini, teman-teman. Tentunya akan berdampak pada pengusaha-pengusaha seperti kita, gitu ya. Dan juga bagaimana dampak-dampaknya terhadap rakyat yang notabene-nya sekarang ekonomi lagi sulit. Nah, saya akan jelaskan secara sedikit saja, dan nanti teman-teman silahkan komen di bawah. Dan kalau nanti dibutuhkan materi-materi atau pembahasan tentang Tapera atau program-program pemerintah yang lebih in lagi, nah, silahkan nanti teman-teman bisa meninggalkan komen yang ada di bawah. Oke, teman-teman, jadi gini teman-teman ya, kalau kita lihat di sosial media sekarang, pemerintah ini sudah menetapkan dan sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo sebuah program tabungan perumahan rakyat, di mana Tapera ini sebetulnya ini adalah keberlanjutan dari program sebelumnya yang dinamakan Bapertarum. Jadi Bapertarum ini adalah Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang disahkan oleh Presiden kedua kita waktu itu, Presiden Soeharto tahun 93, dan kemudian berhenti di tahun 2018, teman-teman ya. Kemudian sempat vakum juga nih, sampai di tahun 2024 ini kembali digulirkan lagi, kemudian diberi nama Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat. Nah, kira-kira itu simpel banget yang bisa saya jelaskan untuk di pembukaan ini, dan selebihnya nanti kita akan coba diskusikan lebih dalam lagi. Nah, saya tunggu nih teman-teman komennya yang ada di bawah, ya. Oke teman-teman, coba kita lihat beberapa kejadian di belakang ini, bahwa banyak sekali pro dan kontra yang ada di masyarakat. Ya, nanti teman-teman bisa lihat komentar-komentar yang saya ambil dari sosial media yang menyatakan bahwa bahkan di Bapertarum atau Tapera sendiri ada yang belum cair. Nah, ini sesuatu hal yang sebetulnya agak miris ya. Bisa beri contoh, ini ada satu yang komen itu yang mengatakan ada seorang PNS yang sudah pensiun gitu ya. Dia ikut menjadi PNS, kemudian dicairkan Taperanya. Ternyata selama 28 tahun atau bahkan 30 tahun itu Taperanya cuma cair, ada yang 3 juta, ada yang 6 juta, bahkan ada yang belum cair. Kira-kira begitu kejadiannya yang ditemukan oleh BPK tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Nah, ini mengkhawatirkan sekali, teman-teman. Sekarang kalau kita hitung ini tuh Tapera, setiap karyawan dikenakan potongan 2,5%. Kemudian pengusaha itu juga dibebankan 0,5% dari penghasilannya. Dan sekarang bayangkan total 3% dari penghasilan itu kemudian dikumpulkan jadi satu. Nah, kalau kita kalikan ini teman-teman, berapa total biaya yang sudah dikumpulkan untuk membeli sebuah unit rumah tadi. Padahal sekarang teman-teman, kalau perlu kalian tahu, kenaikan harga rumah itu setiap hari setiap tahunnya bisa menyentuh di angka 20%. Sedangkan Tapera ini sebetulnya kecil sekali. Nah, kalau dikumpulkan berapa lama harus bisa membeli sebuah unit rumah? Ada yang bilang bisa beli rumah itu kalau sudah berapa sekian ratus tahun, atau mungkin kita akumulasikan 50 tahun orang kerja jadi karyawan. Ini 50 tahun ya, bukan setelah dia mulai kerja kemudian di usia 50 tahun, tapi 50 tahun itu juga belum dapat. Nah, kemudian belum lagi karyawan itu juga dihadapkan dengan potongan-potongan yang lain. Jadi taruhlah ada potongan BPJS ketenagakerjaan, kemudian ada BPJS tunjangan hari tua, kemudian ada PPh 21, kemudian ada asuransi dan seterusnya.
Nah, apalagi sekarang ini ditambah dengan tapera, tentu ini sangat berat dan akan berdampak kepada aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat sekarang. Nah, bagaimana sekarang kita mensikapi ini teman-teman? Ya tentu ini masih menjadi perdebatan tentunya untuk pengusaha kecil gitu ya, yang memang saat ini juga dibebani tidak lepas dari mungkin kalau dibilang ini adalah sebuah pungutan ya. Meskipun ini bilangnya tabungan tapi kok dipaksa gitu. Jadi saya juga agak heran gitu. Tabungan yang sejauh yang saya tahu adalah simpanan sukarela, bukan yang harus dipaksakan. Nah, ini akan berdampak bagi pengusaha-pengusaha dan karyawan ketika terjadi kenaikan umpamanya setiap tahunnya gaji naik. Itu pun juga belum mengangkat. Karena kalau bagi pengusaha kenaikan gaji itu simpel sebetulnya. Indikasinya adalah dari kenaikan inflasi itu sendiri. Misalkan inflasinya bisa menjadi 3 atau 5%, kemudian peningkatannya maka kurang lebih sebesar itu. Nah, ini agak sulit untuk kita bisa cerna, namun hal itu juga perlu kita waspadai, dan memang sebagai warga negara ya mau tidak mau itu adalah pil pahit yang harus kita telan bersama, itu kata Bang Sandi ya, Mas Menteri itu. Ya, memang kenyataannya seperti itu teman-teman. Jadi bahkan ada yang menyampaikan bahwa atau melakukan penelitian bahwa generasi milenial 95% itu tidak bisa membeli rumah baru. Ya, artinya ini sudah sesuatu yang tidak mungkin gitu kan, untuk bisa diwujudkan. Padahal ini permintaan untuk sebuah hunian itu setiap tahun juga mengalami peningkatan terus. Nah, bisa sampai 600.000, 800.000. Dengan pemerintah hanya baru bisa menyediakan kurang dari itu. Sehingga setiap tahun menambah, cuman dari persediaan atau supply gitu ya. Supply ini belum bisa mengejar mungkin di tahun-tahun berikutnya. Nah, belum lagi dengan tapera ini teman-teman. Ya tentu akan ini menjadi sedikit angin segar, cuman juga tidak bisa dianggap hal sepele, karena kalau dihitung-hitungan kayaknya nggak masuk gitu. Nah, cuman bagaimana nanti skema dari pemerintah, ya kita tunggu nanti mungkin setelah di atas 100 tahun itu teman-teman, kalau udah pensiun baru kelihatan. Nah, cuman yang beberapa catatan dari BPK yang tadi sempat saya singgung di awal itu bahwa tapera dari badan pengelolaan ini yang belum dibalikin itu sejumlah 567,5 miliar. Itu angka yang tidak sedikit. Ya, jadi pegawai PNS atau ASN yang sudah memasuki masa pensiun yang memang sudah berhak menerima tabungan mereka selama mereka bekerja gitu ya, pada akhirnya belum juga bisa dikembalikan dengan maksimal. Bahkan kalaupun dikembalikan pun ternyata nilainya juga tidak banyak. Nah, ini apakah akan terjadi perulangan lagi saat kita mulai melaksanakan program dari pemerintah yaitu tapera? Nah, teman-teman, itulah yang menjadi kekhawatiran kita, khususnya bagi kami sebagai pengusaha properti yang tentunya ini bergerak juga untuk membantu salah satu program pemerintah, juga sisi lain juga memberatkan gitu ya. Apalagi ini karyawan yang memang sudah mengeluarkan banyak keringat, masih dibebani dengan potongan-potongan yang katanya ini tabungan tapi juga agak sedikit dipaksa. Realitanya begitu teman-teman. Jadi nanti akan saya tampilkan, bisa dilihat kembali nanti screenshot komentar-komentar yang bisa teman-teman lihat di beberapa platform sosial media dan juga beberapa sumber yang memberitakan kontra-kontra ini. Nah, itulah teman-teman yang kiranya saya bisa sharing sedikit tentang tapera ini. Tentunya akan lebih dalam jika teman-teman semuanya ingin lebih tahu lebih dalam lagi tentang apa itu tapera ya. Jadi saya menunggu komentar dari teman-teman semuanya yang bisa kalian support melalui di channel ini. Kira-kira gitu teman-teman. Jadi sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya menunggu feedback dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe Generasi Rumah Halal.